Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita, kalau di buku terjemahannya itu di halaman 65, yaitu tentang mengenal agama Islam, dan kita sudah membahasnya. Pada hari ini kita masuk pada halaman 65 ya di buku terjemahan itu, pada poin yang kelima, yaitu apa? Ma'rifatu nabiyahu, ya wa ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'rifatul abdi rabbahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang hamba mengenal nabinya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca poin yang ketiga atau poin yang kelima ya di halaman 65. Sudah dibuka buku terjemahannya semua? Ada yang punya buku terjemahannya? Ada pada halaman 65. Ya. Penulis di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkata wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza huwal aslu ats-tsalitsu wa huwa ma'rifatul insani nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah landasan yang ketiga bagi seorang hamba, seorang manusia, yaitu apa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahsulu, engkau bisa mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitirasati hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita harus mengetahui tentang apa? Tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasab beliau, Bu? Muhammad ibn atau bin Abdullah bin siapa? Bin Abdul Muttalib bin siapa? Loh, kok diem? Nasab Nabi Muhammad bagaimana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Loh, hafal Bu ya? Bu, ajak ngelamun loh ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Qusay bin Kilab bin Murrah, ya, dan sampai ke atas lainnya, sampai akhirnya apa? Bin Fihir, yang dimana Fihir ini adalah seorang apa? Quraisy, ya. Mulai dari nasab beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam lahir beberapa bulan setelah terjadinya tahun apa? Tahun apa, Bu? Wah, ini gawat ini. Ini di sini ada kajian sirah, Mas. Tidak ada, belum ada ya. Harus belajar sirah panjenengan ya.
Jadi mengenal Bu nanti. Jadi belajar sirah itu nikmat Bu. Nikmatnya apa? Panjenengan belajar nasabnya para sahabat dan para nabi, misalnya khususnya para nabi ya, khususnya Nabi SAW dan juga para sahabat. Panjenengan nanti bisa mengikuti alur ceritanya yang begitu menyentuh hati dari setiap apa? Tulisan dari para ulama ya. Itu nikmat belajar sirah itu Bu ya. Jadi sampai mana tadi? Sampai lupa tadi. Setelah nasab tadi apa? Beliau lahir pada apa? Beberapa bulan setelah terjadinya tahun apa? Tahun Gajah. Tahun tentara bergajah yang ketika itu dipimpin oleh siapa? Abroha yang ingin menyerang apa? Ka'bah ya. Dan di mana Abroha ketika itu ngamuk ya, marah gara-gara ketika itu ada orang Arab, mohon maaf bahasa lugasnya, noleti ya, kemana? Ke gereja yang dibangun oleh siapa? Oleh Abroha ya. Jadi ketika itu kan orang Arab tuh ngamuk Bu. Abroha itu ingin membangunkan gereja untuk khalifah pada masa itu ya, pemimpin pada gubernur pada masa itu, gereja yang tidak ya ini apa? Tidak pernah dibuat pada masa itu. Gerejanya namanya apa? Al-Qulais. Ya, ini apa? Al-Qulais pakai qaf, Al-Qulais. Kenapa Al-Qulais? Karena saking tingginya Bu, saking tingginya orang-orang yang melihat gereja tersebut di masa itu ya, di masa itu yang pakai peci itu sampai apa? Lugur tuh pecinya Bu. Jadi ndangae saking duangae itu sampai apa? Sampai peci ini apa? Jatuh. Namanya apa? Al-Qulais. Makanya bahasa Arab peci itu apa? Kolan suwatun. Peci itu bahasa Arabnya apa? Kolan suwatun ya. Jadi ada Abroha itu ingin membangun gereja namanya apa? Al-Qulais yang tingginya itu apa? Wah sampai ndanga. Jadi pecinya sampai lugu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bayangin Bu ya. Ndangae kayak apa? Ada nonton sampai apa? Sampai peci ini apa? Lugur ya. Nah kemudian ketika itu orang Arab marah Bu. Marah. Kok bisa-bisanya jadi Abroha ini ingin memindahkan tawafnya orang-orang di Mekah kemana? Ke Ethiopia pada masa itu ya, ke Habasyah pada masa itu. Kemudian dia marah Bu. Akhirnya apa? Dia ini akhirnya orang sebagian orang Arab itu marah. Lalu apa? Dia masuk menyelinap ke gereja sebagian orang Arab untuk apa? Mohon maaf, dia berak di situ. Kemudian apa? Dia noleti beraknya kemana? Ke tembok-temboknya. Ketika keesokan harinya Abroha melihat yang demikian, marah gudban syadidan, ngamuk ibu. Kemudian terjadi apa? Dikasih siapa yang mansona ahada? Dia mengatakan siapa yang berbuat model kayak gini, kok berani apa? Rumah ibadah apa? Ditoleti apa? Teletong. Ya, teletong. Ya. Dari sini Bu ya, dari sini kita bisa mengambil fikih yang sangat bagus dari kata para ulama. Seseorang itu ketika ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, dia harus melihat apa? Akibat juga yang ditimbulkan ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Betul nggak orang Arab ini marah karena ada orang yang bergerak? Betul. Nggak boleh ada orang merubah ya ini apa? Allah disembah di Ka'bah di mana digeser di mana di Al-Qulais tadi. Dan di gereja dibuat kesyirikan. Akhirnya apa? Ketika seseorang dia berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, tidak memikirkan akibat dari amar ma'ruf nahi mungkar, akan terjadi apa? Kerusakan yang ditimbulkan itu akan lebih besar daripada apa? Perbaikan yang akan ditimbulkan. Jadi akhirnya apa? Wah Abroha ngamuk sengamuk-ngamuknya. Akhirnya apa? Dia menyiapkan yakni tentaranya begitu besar. Dan di antara itu dan juga apa menyiapkan apa gajah-gajah yang ketika itu di masa itu orang Arab nggak tahu yang namanya apa gajah. Loh iya Bu, orang Arab dulu nggak tahu yang namanya apa gajah. Dan di antara gajah yang paling besar ya disebutkan di situ gajahnya namanya siapa? Mahmud. Jadi kalau ada sekarang nama orang Mahmud berarti apa? Gajah. Mahmud itu artinya yang terpuji. Makanya kalau kita belajar di Discovery Channel di YouTube, kalau dulu kan di televisi ya, sama di buku-buku, di buku Discovery Channel, gajah di pada masa purba namanya apa? Mamut. Pernah dengar? Pernah dengar? Nama gajah namanya apa?
Mahmud. Saya mikir ya mungkin dia ngambil dari apa, dari bahasa Arab yang namanya apa, Mahmud. Ibu tahu saking gedenya gajahnya Bu pada masa itu, si Mahmud ini ada orang yang ketika itu bisa gelayutan di mana, di telinganya gajah, isok gelayutan Bu. Saya bayangin gedenya kayak apa ya. Nah kemudian nyerang, ya ini apa, nyerang ke kota apa, Mekah. Gak bisa. Intinya gajahnya menderum, tidak mau menyerang apa Ka'bah. Akhirnya Allah kirimkan yaitu apa, burung-burung berbondong-bondong untuk apa, menyerang siapa, pasukannya siapa, Abraha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Rabbmu berbuat kepada tentara apa, tentara bergajah. Terus Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka yaitu apa, tenggelam, terbenam ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama burungnya, tidak. Ababil maknanya apa? Jama'atan itu apa? Berbondong-bondong, banyak burungnya. Ya Ibu, kalau misalnya di sore hari melihat burung yang banyak tiba-tiba, itu maksudnya itu burung berbondong-bondong. Fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Yang dimana manuk-manuk ini, ya, burung-burung ini melempari apa? Batu yang terbuat dari mana? Dari yang diambil dari mana? Dari api neraka. Disebutkan dalam sirah itu batunya itu dibawa di paruhnya dan dua di dua cakarnya itu. Ya, berarti masing-masing kalau dilogikakan bawa berapa? Bawa 3 ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tentara bergajah ini seperti apa? Seperti daun yang dimakan apa? Ulat. Berarti apa Bu? Bolong-bolong. Maksudnya apa? Ketika dilempari batu dari neraka tadi, para tentara bergajah tadi apa? Badannya apa? Bolong-bolong. Ini baru awal Bu. Kemudian setelah itu tidak lama lahir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus tahu ya. Jadi kalau ditanya sama anaknya, Bu, ya apa namanya? Kapan Nabi Muhammad SAW lahir? Kapan yo? Emak gak eru ya. Harus tahu, diceritakan. Namanya tahun apa? Tahun gajah ya. Kemudian juga setelah itu ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah, mengenal Nabi Muhammad itu mengenal apa? Kapan beliau hidup? Beliau hidup selama berapa tahun? 63 tahun ya. Beliau diangkat menjadi seorang nabi ketika umur berapa? Umur 40 tahun ya. Yang seorang itu ketika umur 40 tahun dengan surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat berapa? 5 ya. Ayat 1 sampai 5 Nabi SAW diangkat menjadi apa? Menjadi seorang nabi ya. Di 40 tahun pula Nabi SAW diangkat menjadi seorang apa? Rasul dengan surat apa? Surat apa? Surat apa Bu? Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Loh ini gawat ini. Ini perlu diadakan kajian sirah ini. Monggo nanti setiap hari apa belajar sirah biar mengerti Bu ya. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dengan surat apa? Al-Muddathir. Surat apa? Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir. Ayat berapa itu? 1 sampai berapa tuh? 7. Jadi ingat Nabi Muhammad SAW atau Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dengan surat apa tadi? Loh, Al-Alaq ayat 1 sampai berapa? 5. Diangkat menjadi seorang rasul dengan surat apa? Al-Muddathir ayat 1 sampai berapa? 7. Wahyu yang pertama Nabi SAW menerima di mana? Di Gua Hira. Tahu kisahnya Bu? Harus ngerti juga kisahnya ya. Makanya tak ceritakan sedikit ya. Kita bahas ini aja deh biar panjenengan sedikit gambaran, punya banyak cerita tentang Nabi Muhammad SAW ya. Meskipun terpotong-potong ya, kurang seru ya, enggak seru ya, nyuwun gimana lagi, masa sirah Nabi Muhammad dihabiskan dalam waktu setengah jam ya, enggak bisa.
Ketika Nabi SAW ya sebelum menerima wahyu yang pertama, Nabi SAW itu melihat mimpi yang dimana mimpinya ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha seperti falakus subhi, ke misli falakis subhi, yaitu apa? Seperti fajar di waktu subuh, terang benderang. Jadi Nabi SAW ketika itu bermimpi, apa yang beliau SAW mimpikan pada malam itu besoknya terjadi. Paham Bu ya? Jadi apa yang beliau SAW mimpikan pada malam itu apa besoknya mulai terjadi. Berbeda kan dengan mimpi kita. Nek mimpi kita itu gimana Bu? Lompat-lompat. Terkadang di Surabaya, moro-moro di Perak, moro-moro nang Beratang, ya kan? Mohon maaf ya. Kalau mimpi basah, kita nggak tahu nih sama siapa kita berjima, ya kan? Kalau misalnya yang laki jima, misalnya sama dia mimpi basah ketika pagi, mimpi basah, doi mau siapa ya? Sing tak anu, gak ngerti Bu, dan nggak mungkin juga cerita sama siapa, sama istri. Dek, aku mau pergi mimpi basah karo wedok iki lho, jenenge iki. Marah istrinya nanti. Gak tahu Bu. Mimpi kita lompat-lompat, gak jelas. Nah, ketika Nabi SAW melihat mimpi-mimpi yang demikian, akhirnya apa? Nabi SAW diberikan ilhamnya itu apa? Kecintaan untuk apa? Menyendiri. Akhirnya ketika masih bersama Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mulai berkhalwat di mana? Di Gua Hira. Beberapa hari bergua, yakni menyendiri. Bekal habis, beliau pulang, kemudian apa? Membawa bekal lagi dari rumah, kemudian apa? Menyendiri kembali. Nabi pusing lihat bangsa Arab yang kayak begini rusaknya. Nabi lihat itu semuanya. Ya. Apa yang terjadi setelah itu? Yang setelah itu yaitu apa? Datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian apa? Memerintahkan Nabi untuk apa? Ya Muhammad, Iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Kata Nabi SAW mengatakan, ma ana biqori'in, aku tidak bisa baca. Nabi SAW dipeluk, dihimpit sama siapa? Oh, Jibril itu besar. Jibril itu besar, malaikat. Dan ketika itu Jibril AS datang kepada Nabi SAW itu ala suratihi, sebagaimana bentuk aslinya. Dia punya 600 sayap, ditunjukkan semua Bu. Bu bayangin 600 sayap. Ketika malaikat Jibril alaihissalam mengangkat yakni negerinya kaum Nabi Lut, ya, yang dia itu melakukan yakni perbuatan homoseks, disebut dalam sebuah hadis itu malaikat Jibril hanya nyeduk, bahasa gampangnya ya, nyeduk dengan apa? Satu sayap, diceduk, diangkat, ditumplekno. Nah niyo nek dia punya 600 sayap itu apa? Digawe kabeh. Surabaya entek paling. Ya, jangan Surabaya. Mungkin ya besar sekali malaikat Jibril alaihissalam, ya. Kemudian setelah jatuh pingsan, dia Nabi SAW sadar. Kemudian diperintahkan, ya Muhammad, Iqra, bacalah. Ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Dipeluk lagi, dihimpit, kemudian apa? Dilepas lagi, pingsan. Yang ketiga digitukan, bacalah, Iqra. Ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Dimenulakan, dilepas, kemudian apa? Setelah yang ketiga jatuh dan bangun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diangkatlah beliau SAW menjadi seorang apa? Nabi. Nah, kemudian ketika itu diceritakan kepada Khadijah, takut Bu Nabi SAW itu Bu ya. Nabi SAW itu ketika menerima wahyu itu ada beberapa macam. Ya, yang pertama tadi seperti tadi yaitu apa? Malaikat Jibril datang dalam bentuk apa? Aslinya. Terkadang juga datang wahyu itu dalam bentuk apa? Yakni malaikat Jibril menyerupai wajah dari apa? Para sahabat. Atau menyerupai manusia, mohon maaf. Sebagaimana hadis Jibril tentang apa? Islam, iman dan juga apa? Ihsan. Ya, menyamar jadi manusia. Terkadang juga Nabi SAW menerima wahyu dengan apa? Dengan dihembuskan kemana? Ke jiwanya. Jadi malaikat Jibril itu menghembuskan wahyu tadi kemana? Ke jiwanya. Sebagaimana dalam hadis
inna ruhal kudusi nafatha fi rawi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ruh al-kudus, jadi siapa? Jibril AS, nafatha ala rawi, sudah mengembuskan ke dalam jiwaku. Apa kata Nabi SAW? Mengatakan inna insanan lan yamuta hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah dia bisa mati kecuali apa? Dia sempurna menikmati seluruh apa? Rizkinya apa? Allah. Fattaqullaha fit talabi wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam mencari rezeki, wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah cara kalian dalam mencari apa? Rezeki. Ini cara yang keberapa? Yang ketiga, yaitu apa? Terkadang malaikat Jibril itu menghembuskan apa? Ke dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ketika menerima wahyu, terkadang Nabi SAW itu menerima seperti apa? Wahyu datang seperti apa? Kasolsolatil jarosi, seperti apa? Gemerincing lonceng. Kita nggak tahu ya gemerincing lonceng hakikatnya seperti apa. Tapi kata Aisyah istrinya radhiyallahu taala anha, kalau Nabi menerima wahyu seperti suara gemerincing lonceng, ini yang dirasa paling berat oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Sampai disebutkan kata Aisyah, Nabi SAW itu batuk, batuk, keningnya itu berkeringat, padahal ketika itu apa? Pada musim dingin yang sangat dingin. Bisa dibayangkan antum, musim dingin, ono wong apa? Keringetan, mungkin apa tidak? Kita alhamdulillah di musola Amira ini kita tidak apa keringetan, tapi saya agak keringetan nih soalnya. Makanya saya majukan meja. Sama teman-temannya tak majukan dikit lah. Ya, kata Aisyah ketika itu Nabi SAW itu berkeringat dingin. Ya, ini berkeringat di mana? Di keningnya. Kenapa? Karena saking berat ya Nabi SAW menerima wahyu. Ya. Kemudian terkadang juga malaikat Jibril alaihissalam atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu tanpa perantara, seperti sama sekali tanpa perantara apapun. Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi SAW berbicara secara langsung. Sebagaimana ketika Nabi SAW melakukan apa? Isra wal Mi'raj. Dan Nabi SAW di situ menerima perintah apa? Salat. Langsung diajak ngomong. Sama Nabi siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus tahu wahyu ini begini turunnya ya. Subhanallah. Jadi nikmat Bu kalau panjenengan mempelajari apa sih? Sirah. Nah, kembali tadi. Ketika itu diceritakan sama Khadijah, Nabi SAW, Zammiluni, selimuti aku, kata Nabi SAW ketika sudah menerima wahyu yang pertama. Kata Nabi, aku takut terjadi sesuatu aku terjadi apa sama diriku. Dipeluk, dilepas. Wajar manusia. Ada rasa takut ya. Kemudian kata Khadijah, Masya Allah, ini istri yang solihah ini begini Bu, kalau suami lagi kena masalah jangan ditambahi masalah ya. Piye to Mas, ana apa nang kantor, ana apa nang dalan, cerita ta, aku iki bojomu. Nah, ngono lho. Begitulah seorang suami ketika istrinya mengeluh, ya aku di rumah pusing, capek. Lah nopo? Anak-anak nakal toh. Anak-anak nakal tuh ya wajar, masih umur segitu ya wajar apa nakal-nakalnya. Misalnya ya wajar ya ibu rumah tangga, jadi antum yang mau jadi suami atau sudah mau jadi bapak ya, sudah jadi bapak ini mau calon bapak yang satunya ya, maka antum belajar dari ayah antum ya, belajar dari yang senior gimana ngurus antum dulu, antum udah bandel banget begitu. Nah ini kata Khadijah ketika melihat Nabi SAW seperti itu, kata Khadijah mengatakan apa? Kalla wallahi ma yuhzikallahu abada. Kata Khadijah, sekali-sekali tidak ya Rasulullah, wahai suamiku, enggak. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Subhanallah. Ini loh istri apa solihah. Suaminya kalut kena masalah dia apa menenangkan. Ono opo. Istri tahu toh Mas. Lah aku ki tak gelem cerita ta. Aku iki bojomu ya, partnermu ya, yang menutupi apa kekuranganmu. Nek kamu ada kekurangan itu begitu ya. Yang namanya suami itu begitu Bu. Suami itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para wanita itu libas bagi kalian wahai para lelaki, dan kalian para lelaki adalah apa? Libas, pakaian bagi kaum
wanita. Apa makna libas? Itu apa? Pakaian menutupi apa? Kekurangan, aib yang ada di dalam apa tubuh. Suami aibnya apa? Kurang, tutupi pelan-pelan dengan baik. Dengan apa? Oleh istri. Si istri juga demikian. Ketika ada kelemahan dari sang istri, maka apa? Sang suami menutupinya. Ojo tambah apa? Saling menuntut haknya. Istri wis lemesan, capean, duwe darah rendah, dikongkon ae karo bojone. Kongkon kerja ae, ya tambah mumet ya. Sing bojone ya naudzubillah duwe apa namanya? Duwe penyakit iki. Sing bojone ya ana pengertian sing wedoke naudzubillah. Suami ini dikongkon ngene, dipangani iki ae bendino. Ya, tidak ada selesai. Ini apa? Hak dan kewajibannya. Ya, makanya makna libas ya apa? Penutup. Ya, ini apa? Pakaian yang menutupi kekurangan. Nah, kata Khadijah, kenapa engkau enggak akan seperti itu ya Rasulullah? Kenapa? Karena engkau menyambung tali silaturahim, engkau senang menolong anak-anak yatim, menolong apa? Orang-orang yang lemah. Ya, engkau senantiasa garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak orang. Dipilih Nabi SAW. Kemudian setelah itu apa? Disampaikan kepada anak dari pamannya siapa, yaitu Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah, diceritakan apa yang dilihat oleh Nabi SAW, kata oleh Khadijah ketika itu. Waraqah bin Naufal ini seorang yang mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam, masih murni. Masih apa? Murni. Ya. Saya lupa ketika itu Ustaz Abdurrahman At-Tamimi hafizahullah taala menyebutkan ada 3 orang ya di masa Nabi SAW yang dia itu benar-benar mengikuti agamanya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Di masa itu ada 2. Ada yang mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, ada juga mengikuti agamanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam yang murni, ya, yang murni. Kemudian ketika dikatakan kepada Waraqah, wah, kata dia mengatakan apa? Hadan namus. Itulah Jibril yang datang, atau namus atau Jibril yang datang sebagaimana datang kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan Waraqah ini tahu, Pak. Ya. Kemudian setelah itu apa? Dan tidak ada manusia, kata Waraqah, yang datang semisal apa yang engkau bawa wahai Muhammad, pasti illa udhiya, pasti dia akan apa? Diganggu. Nabi Muhammad SAW dakwanya diganggu apa tidak? Diganggu, Pak. Diusir, diganggu, dilempari, diperangi, dicaci maki, ya, mau dibunuh bahkan, ya. Itu orang berdakwah seperti itu, ya. Kemudian Waraqah ini sahabat apa bukan? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Waraqah ini sahabat, sebagian ulama di antara, ya, kalau nggak salah ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menguatkan bahwasanya Waraqah adalah apa? Sahabat, karena apa? Dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini jadi rasul, dia beriman ini. Tapi sebagian ulama apa dan jumhur ulama mengatakan Waraqah bin Naufal ini bukanlah seorang apa? Sahabat. Tetapi mereka para ulama bersepakat bahwasanya Waraqah bin Naufal masuk apa? Surga. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW mengatakan, la tasubbu Waraqata. Jangan kalian mencela siapa? Waraqah bin Naufal. Fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Karena aku melihat bagi dia, siapa bagi dia di sini? Bagi Waraqah, yaitu apa? 1 atau 2 kebun di mana? Di surga. Masya Allah. Waraqah ini apa? Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu, harus tahu ceritanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mengerti, harus apa? Paham. Makanya saya sarankan panjenengan coba cari, tanya sesama ummahat, saling memberitahu ada di mana kajian apa sih? Sirah, belajar. Enak Bu, nikmat betul belajar sirah itu Bu. Nikmatnya apa? Kalau pas lagi perang, wah kita ini seakan-akan apa? Ikut di medan apa? Para jiwa kita nanti akan membara Bu, ya. Apalagi di perang Mu'tah, ya, yang dimana ketika itu ada 3 orang sahabat yang meninggal. Siapa Bu di antaranya? Zaid bin Harithah. Kemudian yang di perang Mu'tah itu, ya, ada 3 orang sahabat besar Nabi SAW yang meninggal. Zaid bin Harithah. Kemudian yang kedua siapa? Ja'far bin Abi Thalib, ya, Ja'far.
Kemudian yang ketiga siapa? Abdullah bin Rawaha. Ya, ketiga-tiganya mati, Bu. Ketika itu Nabi SAW berkhutbah, sedang berkhutbah di atas mimbar. Nabi SAW berkhutbah di mana? Di atas mimbar di Madinah. Dan itu jauh ribuan kilo di perang Mu'tah, itu jauh ribuan kilo. Nabi menceritakan ketika itu, ya, Nabi mengatakan yang pertama siapa meninggal? Zaid bin Harithah meninggal. Istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu. Para sahabat mereka bersedih. Nabi menceritakan, Pak. Itu di antara mukjizat Nabi loh. Jadi mukjizat Nabi itu bukan hanya Al-Qur'an. Pada saat perang Mu'tah pun Nabi bercerita. Kemudian bendera atau panji peperangan sekarang dibawa oleh siapa? Oleh Ja'far. Ja'far meninggal, ya. Maka mintakan ampun untuk saudaramu. Sekarang bendera dibawa oleh siapa? Oleh Abdullah bin Rawaha, ya. Abdullah bin Rawaha kemudian meninggal. Sekarang bendera dibawa fa'akhadha sayfun min suyufillah. Sekarang bendera ini dibawa dibawa oleh seseorang yang dijuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini? Khalid ibn Walid. Wah. Khalid bin Walid, Masya Allah, ya. Sahabat sahabat besar. Sahabat yang punya kemuliaan yang sangat tinggi. Sahabat yang tidak pernah kalah dalam peperangan, baik dia kafir ataupun muslim, siapa? Khalid ibn Walid. Tak pernah dia kalah dalam peperangan. Saat kafir ataupun dia sudah menjadi muslim. Saat kafir di perang Uhud, siapa yang mengalahkan pasukan Nabi SAW? Khalid ibn Walid. Seru, Bu, baca begitu seru. Nikmat panjenengan bisa masuk ke dalam ceritanya, padahal dia gak tahu melu perang. Tapi nikmat. Apalagi kalau misalnya ustadznya itu yang bercerita bagus, karena memang sirah itu memang cerita, ya. Tapi di dalamnya banyak faedah yang terkandung di dalamnya, ya. Kemudian misalnya belum lagi kalau sirah-sirah para sahabat besar, ya. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya. Yang dimana mereka itu haula'i al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah. Mereka adalah 10 seorang sahabat yang dijamin langsung masuk ke dalam surga. Wah, nikmat baca cerita-cerita mereka itu. Sungguh menggembirakan. Jangan anak-anak kita itu dicari dikasih dongeng lah. Dikasih timun kancil mencuri timun lah. Ya zaman dulu kita, tapi ke anak-anak kita jangan, ya. Kemudian cerita malin kundang, ya. Wah, ini kesahihan ceritanya aja belum tahu, ya. Tapi kalau ceritanya para sahabat pasti sahih, ya. Yang memang sahih dari buku-buku para sahabat atau dari buku para ulama. Jadi kita bisa mempelajarinya dengan mempelajari kehidupan Nabi SAW. Bagaimana ketika Nabi SAW menghadapi para sahabat yang sedang cekcok, Bu. Sahabat cekcok ada. Jangan kira sahabat nggak pernah cekcok, ada. Suatu ketika Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu pernah cekcok sama siapa? Pernah cekcok sama Abdurrahman bin Auf. Cekcok. Antum bisa bayangkan, ini dua sahabat besar. Dua-duanya punya kemuliaan. Tapi Abdurrahman bin Auf itu punya tempat tersendiri di hati Nabi SAW. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf itu adalah termasuk satu di antara 8 orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Abu Bakar, Zaid bin Harithah, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib. Saya lupa yang 4-nya lagi, ya. Ada 4. Ketika itu Khalid bin Walid mengatakan, kamu tuh jangan gitulah. Iya, kita tahu kamu tuh masuk orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Karena Abdurrahman bin Auf dari orang Muhajirin. Ketika Nabi SAW itu cuma ngomong gitu, Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Janganlah begitu. Kita tahu kok kamu tuh orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika mendengar ini, Nabi SAW mengatakan La tasubbu ashabi. Jangan kalian tuh mencela para sahabatku. Dibela betul siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya.
Begitu sayangnya sama Nabi SAW pada siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf itu, Bu, harta kekayaannya ya itu melimpah ruah. Abdurrahman bin Auf itu pernah dia itu membeli atau menjual tanah atau kebun ya, atau menjual tanah seharga 40.000 dinar. 1 dinar itu kan sama dengan 4,24 gram emas murni. Anggaplah sekarang emas murni itu 1 gramnya berapa? 1 juta. Kalau 4 gram berarti berapa? 4 juta. Anggaplah. Bayangkan, Bu, 4 juta kali 40.000 berarti berapa? 160 M dia beli atau dia jual. Berapa, Bu? 100 M. Tahu panjenengan 100 bentuknya apa? M lo ya. Kalau sekutu 100 M, 100 M ya saya insya Allah punya. Ini 160 M, Bu, dan dibagikan kepada istri-istri Nabi SAW. 9 orang istri Nabi dikasih. Ketika Nabi SAW sudah meninggal, Abdurrahman bin Auf ya memberikan kepada istri-istri Nabi SAW. Dirambut sama siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan tidak habis Pak kekayaannya, Pak. Ketika meninggal, Abdurrahman bin Auf kan punya istri 4, nggak 1. Makanya ibu-ibu kalau suaminya mau nikah dan dia mampu dan dia berilmu, silakan 4. Saya katakan loh, kalau dia mampu dan apa? Dia berilmu, ya. Mampu tidak berilmu tidak boleh. Ilmu tidak mampu ya tidak oleh. Dua ini harus berjalan, oke? Saya cukup adil loh ya ngomong ya. Nggak saya nyuruh tok terus nggak ada ilmunya lah. Nggak saya terus nggak ada kemampuannya lah. Ilmu dan apa? Kemampuan, ya. Abdurrahman bin Auf ketika itu punya istri. Disebutkan dalam sebuah sirah itu dia anaknya totalnya yang laki 20, yang perempuan 8. 28 Bu anaknya. Ketika itu kalau nggak salah disebutkan, ada yang mengatakan warisan dari istrinya itu karena kan dia punya anak maka apa 1/8. Ada yang mengatakan warisan dia itu yakni berapa? Yakni ada yang mengatakan 80.000 dirham. Ada yang mengatakan 100.000 dirham, ada yang mengatakan 300.000 dirham masing-masing. Coba kita ambil jalan tengahnya, 100.000 dirham. 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. Paham ya? 10 dirham sama dengan apa? 1 dinar. Berarti 100.000 dirham sama dengan berapa? 10.000 dinar. Kan 1/10-nya, betul ya? Baik. Istrinya itu ada 4, masing-masing 10.000. Berarti kalau dikalikan 4 istri berarti berapa? 40.000. Dan itu 1/8-nya loh. Karena perempuan dia punya anak 1/8. Berarti artinya berapa? 320.000 dinar. Suki apa ora? Suki. Wis esuk dibayang loh. Nek 40.000 wae dinar ya. Iku yakni apa namanya? Itu 160 M. Nek 320.000 dinar, hitung dewi. Tak sanggup otakku. Walau kaya Pak Abdurrahman bin Auf ya. Tapi kayanya Abdurrahman bin Auf itu tidak sebanding dengan yakni apa? Siapa dengan Abu Bakar. Mungkin Abdurrahman bin Auf itu secara nominal sedekah dia bisa besar. Bisa. Tapi secara keikhlasan dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bayangkan Abu Bakar ketika itu Umar bersedekah dengan setengah hartanya, Abu Bakar dengan apa? Seluruh hartanya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf gak bisa seperti itu ya. Tapi tetap Abdurrahman bin Auf itu punya keutamaan tersendiri. Nikmat Bu ya. Membaca apa? Sirahnya Nabi Muhammad SAW. Enak ya, kalau kita baca satu hari kita ceritakan, misalnya kayak tadi pagi saya membahas tentang sirah itu, yakni ada kisah yang menyatakan Nabi SAW pernah ingin melakukan apa? Percobaan bunuh diri. Ternyata apa? Itu adalah riwayat palsu dari para ulama, dari seorang imam, seorang tabi'in, kekeliru dalam meriwayatkan. Maka ini hal yang biasa. Maka apa? Ini nikmat kita bisa membaca. Jadi saya sarankan kepada antum para lelaki dan antunna para ummahat, coba hadiri kajian apa sih? Sirah. Di Isti'ali ada ya. Isti'ali sama siapa?
Ustadz Abdurrahman At-Tamimi. Ya betul ya. Setiap hari apa? Rabu. Selasa apa Rabu? Selasa. Hadir sana. Yang akhwat ada tempat nggak? Ada ya. Ini ada penguasa Ste Ali nih, mengerti. Sekarang saya tidak tahu. Hadir Bu ke sana ya. Pada maghrib ya. Dulu Ustadz Fadlan betul. Sekarang Ustadz Fadlan ngajar manhaj kalau nggak salah ya. Ngajar manhaj sih beliau sekarang ya. Kajian pada maghribnya itu. Oh pada subuh. Oh iya pada subuh ya. Nah itu hadir Bu di Ste Ali, belajar. Itu nikmat betul, nikmat. Panjenengan baca catatan. Kalau nggak punya nggak esok buku bahasa Arab, buku-buku terjemahan cari. Ada terjemahannya nggak? Ya. Kalau ada terjemahan, alhamdulillah nikmat baca itu. Nikmat betul bacanya. Makanya di sini mengatakan wa tahsulu bi dirasati hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian bisa mendapatkan yakni apa namanya? Bisa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan membaca sejarah kehidupannya. Wa makana alaihi minal ibadati, dan apa-apa yang beliau lakukan dari apa? Dari peribadatan. Semuanya ada lengkap ibadahnya Nabi SAW gimana? Ada. Nabi saat safar itu sholatnya jama atau kosor to ada. Nabi sholat gerhana itu ada. Sahih. Ada apa tidak sholat gerhana? Ada. Kita harus ngerti tata cara sholat gerhana. Benda bingung. Mosok benar sholat gerhana buka sih. Cek iling-iling mana? Ya apa ya salat gerhana iki ya? Ono khutbah ya apa ora? Ya. Salat gerhana berapa kali rukuk? Berapa rakaat, Bu? Salat gerhana berapa rakaat? 2. Berapa kali rukuk? Khilaf kan? Khilaf. Kenapa? Karena ya kita hanya sekedar apa? Mengikuti. Kok dibaca berapa kali rukuk? Salat gerhana 4. Ya 4. Pertama ruku untuk sebagian ayat dan apa? Bangun lagi untuk apa? Melanjutkan apa? Atau memulai apa? Dari Al-Fatihah kemudian apa? Baca ayat lagi. Kemudian ruku untuk apa? Sujud setelahnya. Ada ruku. Ya. Salat gerhana itu kapan dikerjakan? Mulai dari awal gerhana sampai apa? Berakhir gerhana. Nek gerhana ini 2 jam, ya 2 jam sah. Lu betul ada. Di Toibah begitu. Di Masjid Toibah di Ustadz Muhammad Riyazid, Masya Allah. Betul-betul. Anda melihat beliau ta'zim terhadap sunnahnya, Masya Allah. Pernah terjadi gerhana apa yang panjang sekali itu ya, yang malam itu ya, nggak tahu malam atau mungkin yang menjelang subuh, gerhana bulan yang malam menjelang subuh. Beliau sholat sejak jam 2 malam. Masya Allah. Ana bilang top Ustadz. Wah, ana tidak kuat nih kayak antum kayak begini nih. Kan udah diperkirakan kan jamnya berakhirnya jam berapa kan, ya sudah tahu. Jadi beliau bisa mengerti. Beliau imami sholat panjang sholatnya. Ibu bisa bayangin Bu. Kan Nabi SAW sholat gerhana sampai apa? Hatta yanjaliya. Sampai apa? Berakhir gerhana tersebut. Ini ibadah. Sholat gerhana kudu ngerti. Sholat id harus tahu. Kemudian yakni sholat jenazah harus tahu. Tata cara puasa harus tahu. Kemudian apa? Duduk ketika sholat. Subhanallah. Saya ketika mendengar kajiannya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan duduk dalam sholat itu boleh dengan macam-macam. Boleh bersila, boleh kakinya apa? Lurus. Kemudian boleh yakni intibah, yakni kayak agak santai dikit, boleh. Tapi beliau sebutkan, tapi yang termasuk sunnah ketika seseorang sholat dalam kondisi duduk ialah apa? Bertarabbu. Tarabbu itu apa? Bersila. Karena ada riwayatnya dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Baru tahu saya. Berarti selama ini kalau saya duduk, saya bersyukur sama Allah Pak. Ketika itu apa? Karena saya kalau misalnya pas lagi tidak kuat berdiri, ya. Kemudian misalnya pas sakit, dulu kan kaki saya pernah sakit. Kemudian misalnya lagi kepala lagi pusing, saya sholat duduk. Alhamdulillah saya bersila Pak. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Semoga bisa menyesuaikan sunnah. Nikmat Pak. Tapi pada asal mulanya sholat sambil duduk itu bagaimanapun bentuknya apa diperboleh. Di atas kursi juga boleh. Boleh di atas kursi boleh Bu, nggak masalah. Di bawah pun nggak apa-apa. Di bawah itu dengan bersila atau misalnya dengan iftirosh. Duduk iftirosh tahu? Atau dengan duduk duduk kakinya dibentangkan ke depan boleh, bebas. Tapi yang ada sunnahnya dari apa? Dengan apa? Tarabbu. Ya ini apa? Bersila. Ya duduk bersila. Ini nikmat dari ibadah. Haji harus tahu tata cara haji. Umroh harus tahu tata cara umroh. Ya, ojo wayai wis bulan Desember arep budal umroh, sinau umrohe pas apa? Manasik tok. Nggak ngerti.
Makanya saya kasihan sama sebagian orang ya. Kasihan, betul kasihan. Dalam artian begini, kenapa dia udah tahu umrohnya itu yakni bulan Desember misalnya, belajarnya ya cuma apa pas mana sih, keliru. Belajarnya sejak sekarang. Bisa sekarang udah daftar nih untuk bulan Desember, sekarang belajar. Oh, umroh itu ya yang disunahkan ini, yang dilarang ini, harus tahu. Oh, kalau pas misalnya pas tawaf batal gimana? Oh, ternyata apa? Segera ambil wudhu, kemudian apa? Langsung melanjutkan apa? Tawafnya. Gimana kalau datang haid? Itu harus belajar sekarang. Karena nggak cukup waktu belajar di waktu kapan? Di waktu mana sih nggak cukup. Umrah itu rukunnya apa? Tawaf, sa'i, kemudian apa? Tahallul. Selesai. Oh, yang laki-laki ini yang dibuka yang mana? Ketika ya ini apa? Yang sebelah kanan ketika tawaf, tapi ketika sa'i dia apa ditutup, misalnya begitu ya. Begitu. Harus ngerti. Ya, jangan waktunya sa'i waktu tawaf ternyata yang dibuka yang kiri. Loh, keliru. Ya, keliru. Harus belajar sejak sekarang. Gak boleh pakai sempak bagi laki-laki, mohon maaf ya. Celana dalam ya. Gak boleh. Saya ketika itu Pak ya, ketika sakit Pak ya, kaki saya waktu lagi sakit ini, saya nyari fatwa, boleh nggak sih pakai kaos kaki? Saya nggak kuat kaki ketika itu udah lagi kambuh, umur yang terakhir itu. Jadi sakit eksimnya lagi kambuh, lagi meleteknya itu Pak, meletek. Jadi sudah luka, kering, meletek, buat itu sakit Pak. Jadi kayak kaki bisa pecah gitu. Ada sebagian fatwa yang mengatakan boleh kalau darurat ya. Tapi saya alhamdulillah ketika itu bismillah tidak pakai kaos kaki Pak. Alhamdulillah Pak, sampai berakhir umroh itu 3 jam 4 jam itu nikmat, tidak pakai kaos kaki sama sekali, wis pasrah. Tapi setelah itu langsung kaki saya sakitnya bukan main ya. Tapi ketika umroh alhamdulillah nggak sakit. Naik eskalator kan ketika itu sa'i di lantai 3 Pak, karena lantai 1, 2 penuh. Saya terbuang di lantai 3 penuh Pak. Dia pokoknya kalau umroh mulai dari hari Kamis wis siap-siap penuh. Kenapa? Karena liburnya orang Arab tuh di hari apa? Jumat. Pokoknya kalau panjangan umrohnya Kamis, maksudnya masuk Mekahnya di hari Kamis terus umroh, maka apa? Siap-siap penuh. Pada umumnya begitu. Ya. Nah, kalau pengen umroh sepi ya sekarang ini sepi. Kenapa? Panas. Loh iya. Kalau mau umroh pengen sepi ya sekarang ini sepi. Karena apa? Panas, musim panas. Jarang ada orang mau meskipun ada juga orang yang berumroh. Ya. Nah itu dari umrah harus ngerti. Jangan waktu pengen belajar umrah pas apa manasik, keliru. Jadi saya peringatkan ya, ummahat atau aba, para ayah yang mau umrah ya 1 bulan atau 2 bulan itu sudah apa? Belajar. Ya, belajar. Tanya sama ustaz-ustaz isti'ali, mengguru privat. Ya, mengguru privat. Ustaz, kalau gini gimana? Kalau gini, wah habiskan ilmu itu. Gak akan habis ilmu itu ya. Nanti sampai sana lali kabeh engko. Nah, ya kan? Wali kabeh. Ya. Terus kemudian apa? Wa makana alaihi minal ibadah, dan apa-apa yang dari beliau ya dari ibadah, kemudian akhlak ya, wa dakwah ila Allah ya, wal jihad fi sabilihi ya, dan jihad ada semua di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sirah itu semuanya insyaallah lengkap. Ya. Bagaimana sholat khauf? Ini sholat ketika apa? Ada rasa takut ya. Ketika apa? Dalam kondisi perang. Oh, macam-macam itu banyak sekali Pak. Dari apa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Banyak macamnya. Sholat modelnya itu gimana? Banyak macamnya dari Nabi SAW ya. Cuma nanti ketika pada saat hari bukan saat hari ya, bukan pada saat peperangan, nanti dipilih mana yang lebih memungkinkan untuk apa? Untuk dilakukan. Ya, ada yang sholat akhirnya karena semburat, mungkin sholatnya sambil jalan, mau gimana lagi sholat. Saya kemarin subhanallah ya melihat ada, nggak tahu benar atau tidak, ini terjadi di Palestina. Ada orang lagi sholat di bawah tenda sama tentara Yahudi itu, saya nggak mau ngomong Israel lah, tentara Yahudi sama tentara Yahudi itu dilempari kayak bom gas gitu loh Pak. Orang lagi sholat Pak, la ilaha illa anta. Ini orang lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini persis kayak yang dilakukan oleh siapa? Istrinya Abu Lahab. Lagi sholat dikasih apa? Kotorannya apa?
hewan atau isi perut hewan ini sama seperti saudara kita di Palestina. Misalnya naudzubillah, kalau misalnya video itu benar, lagi sholat dikasih apa? Bom gas begini. Ya orang takut Pak. Ada yang tetap sholat, ada yang sholatnya mundur ya, karena menghindari baunya. Ada yang kabur sudah menyelamatkan diri. Subhanallah ya. Ini penting kalau kita belajar dalam, ya ini sholat dalam kondisi apa? Perang. Ya mungkin sekarang kita tidak mengalami, enggak. Tapi na'udzubillah, kalau kita pas mengalami, kita sudah punya apa? Ilmunya. Ya saudara kita kasihan kan di Palestina. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kesabaran mereka. Semoga Allah tolong mereka. Semoga Allah hinakan orang-orang Yahudi yang memerangi saudara-saudara kita di Palestina, yang memerangi para wanita, memerangi anak-anak. Ya naudzubillah, anak-anak diperangi Pak. Sekolah dibom. Ini bahlulnya orang-orang Yahudi. Rumah sakit dibom. Kasihan Pak, saudara-saudara kita ya. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW berjihad ketika itu ya. Wa ghairi dzalika min jawanibi hayati alaihi salatu wasallam. Dan selain daripada itu, selain dari akhlak, selain dari dakwah, selain dari jihad ya, bisa jadi apa? Muamalah kita belajar dari Nabi SAW. Muamalah sama tetangga, muamalah sama istri, muamalah sama orang tua, muamalah ketika jual beli ya, muamalah dengan penguasa. Itu ada semua di mana? Di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya ketika Nabi SAW ketika itu kalau nggak salah di Sulhul Hudaybiyah, kalau nggak salah ya, Nabi SAW itu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Bismillah kata orang-orang Quraisy pada kita tahu, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Para sahabat nggak mau. Oh ini kalimat yang diagungkan. Ya. Akhirnya Pak sudah, tulis saja Bismillah. Selesai. Ini lihatlah cerdiknya Nabi SAW mendakwai apa orang-orang Quraisy ketika itu. Kemudian lihat ketika Nabi SAW mengirim surat kepada apa? Para pembesar apa? Negeri pada masa itu untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam. Bismillah min Muhammadin ila azimir Rum. Dari Muhammad ya Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, kepada siapa? Kepada pembesar negeri Rum. Masuklah ke dalam Islam, diajak semuanya. Lihat Masya Allah. Ini muamalah dengan apa? Pemimpin besar pada masa itu ada di kehidupan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita muamalahnya nggak mungkin sama presiden, sama siapa? Ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat. Itu dia gimana? Kita bermuamalah dengan apa? Pembesar seperti apa mereka? Harus ngerti Pak. Ya, harus apa Pak? Paham. Kemarin saya keliru cara memanggilnya, tapi diingatkan sama perbuatan kawan saya. Ketika ada di pernikahan, kan ada Pak Mudin. Pak Mudinnya orang KUA resmi. Orang KUA resmi biasanya bahwa dia seorang apa? Ustadz. Saya keliru. Saya manggilnya awalnya Pak. Aduh. Terus akhirnya teman saya manggil Ustadz gini. Oh iya ya, harus manggil Ustadz. Dia Ustadz. Tak rubah Pak. Kenapa? Ini seorang apa? Ustadz. Harus dimuliakan. Ini KUA ini. Ini yang ngomong, yang nggak mau nyatet beneran dia. Repot Pak kalau nggak mau dicatat Pak. Saya cerita sama beliau Pak ya. Beliau itu pernah Bu ya, pernah lupa menikahkan orang di hari di mana dia harus menikahkan. Subhanallah, kaget saya. Terus gimana Ustadz? Kok panjenengan bisa lupa? Jadi gini ceritanya Pak Ustadz. Dia manggil saya Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Saya itu ketika itu lagi santai di hari Ahad, santai sama keluarga. Tiba-tiba nikahnya itu kalau dari jadwal asli jam 8. Loh kok herannya saya jam 10 saya ditelepon. Jam 10 ditelepon. Loh Pak, marah-marah Pak dia Pak. Kok sampean ini kau waduh dimana kau harus nikah anak kau sekarang belum datang, waduh marah-marah. Loh iya ta. Akhirnya dia langsung koordinasi sama kepala apa? Kepala KUA-nya. Kan dia yang membagi jadwal untuk anggotanya, kamu jalan ke sini, kamu nikahkan ini, kamu nikahkan ini. Itu kan kepala KUA-nya. Tapi si dia, Ustadz ini mengatakan, saya tidak pernah menerima berkas ini nggak ada jadwal hari ini, di jam ini nggak ada. Ternyata apa? Jadwalnya masih nyantol di mana? Di orang yang mencetak buku. Berkasnya itu masih nyantol. Belum sampai ke dia. Oh, terus gimana Ustadz? Jenengan Ustadz? Ya udah Pak Ustadz, saya pasrah Pak Ustadz, saya
Dia, saya pasrah. Saya itu udah nggak punya darah. Saya mengkiaskan itu ya. Saya itu kalau dipotong tangan saya itu nggak keluar darahnya. Mati saya sudah ketika itu. Gimana? Ini orang udah marah. Mohon maaf. Nikahnya daerah Madura sini. Saya nggak mau sebut daerah mana ya. Udah daerah Madura. Tahu sendirilah adatnya apa orang Madura. Tapi tidak semua Madura seperti itu, tidak. Saya datang langsung saya peluk bapaknya. Udah saya ngepir, dimarah-marahin saya pasrah. Tapi herannya saya, kata dia cerita. Tapi herannya saya itu tetap dikasih makan, dikasih mohon maaf sama dia ya, menurut dia benar ya, naudzubillah ya, semoga Allah berikan hidayah. Saya dikasih rokok gitu. Saya di alam-alam. Pak Ustadz, kata dia, ini tadi anak saya sudah dinikahkan sama, oh nggih, nggak apa-apa, dicatat sama dia, sah nikahnya. Kasihan Pak. Jadi dia datang itu tamu-tamu tinggal sedikit katanya, tapi udah sah, dinikahkan sama siapa? Sama istilahnya tokoh atau kiai apa setempat ya. Jadi bermuamalah sama orang-orang yang besar itu apa? Dimuliakan. Jangan mentang-mentang dia hanya petugas nyuruhnya pak lah, ustaz. Muliakan sesuai dengan nama kedudukannya. Senang mereka itu demikian. Nah lihat, walihada yanbaghi likulli insanin yuridu an yazdada ma'rifata binabiyyi wa imanan bihi an yutali'a min siratihi ma tayassara fi harbihi wa salamihi. Maka dari itu, orang-orang yang ingin meningkatkan keimanan di dalam dirinya terhadap Nabi Muhammad SAW, hendaknya dia bermutalaah. Mutalaah dia apa? Melihat, mengkaji kehidupan Nabi SAW pada masa amannya beliau dan pada apa? Masa-masa peperangannya beliau SAW. Lihat jihadnya wanita di masa Nabi SAW itu seperti apa. Ketika di masa aman bagaimana. Ibu nanti kalau misalnya suami jenengan misalnya, ini semua misal. Misalnya suami jenengan berpoligami, gimana kehidupannya? Belajar daripada para sahabiat ketika apa? Lagi cekcok ya apa sih ben mari. Nah, begitu belajar. Ya, sama-sama belajar. Jadi yang belajar itu bukan suami tok. Ibu para ummahat ketika suaminya menikah lagi, maka apa? Maka belajar bagaimana ben akur karo apa bojo sing keloro, ketelu, kepapat. Ya. Apa? Jangan bono nekat lah. Semua harus dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu dan kemampuan. Maksud saya begini loh. Kalau suami panjenengan memang diberkahi oleh Allah, diridhoi Allah untuk menikah kembali, wah aku nggak mau Ustaz. Nah, jangan begitu. Ya, ini syariat agama Islam. Misalnya diberikan kemampuan dan keilmu untuk menikah dua, maka apa? Panjenengan harus siap. Misalnya ada istri kedua nggak mau, misalnya jatahnya istri kedua, tapi istri kedua lagi males. Misalnya panjenengan benar-benar pengen santai, iki yo bojo keloro iki kok gak gelem ngramut iki, misalnya begitu ya. Maka apa? Harus mengerti bagaimana cara menghadapi yang demi dari para sahabat. Loh wong istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam aja kalau ribut sampai pecah piring. Jadi kalau antum mengharapkan pernikahan 2, 3, 4 itu nggak ada seperti itu, dalam artian nggak bisa ada, wajar cekcok, wajar. Itu hal apa yang jadi suami-suami itu jangan mikir enaknya 4 gagah, sampai jadi emoticon di WhatsApp. Wah, semoga Allah mudahkan, padahal nggak mudah-mudah, ya, nggak dadi, ya kan? Tulisan tok, ya. Maka harus dengan apa? Ilmu, ya. Biasanya itu justru yang diem suaminya itu yang bisa masih jadi itu, hati-hati. Yang suaminya seneng ngomong poligami itu biasanya nggak jadi, tapi yang nggak pernah ngomong hati-hati itu bisa jadi nanti. Tayyib. Lanjut kita baca. Wa shiddatihi wa rakhaihi wa jami'i ahwalihi. Dan kita membaca bagaimana masa sulit beliau sallallahu alaihi wasallam dan masa mudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'i ahwalihi, dan seluruh yakni apa? Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibaca semuanya. Sekali lagi saya tekankan untuk para aba dan ummahat, hadir kajian apa sih? Sirah. Coba cari. Kalau bisa harus meluangkan waktu untuk hadir kajian apa sih? Sirah. Nikmat. Saya katakan nikmat. Allah nikmat. Ya.
panjenengan bisa masuk ke dalam apa ceritanya. Kalau misalnya nggak sempat, memang udah benar-benar nggak ada waktu untuk kajian di mana di online tentang sirah, tapi lainnya masih bisa, maka apa? Cari di YouTube. Insya Allah banyak sekarang channel-channel dari Ustadz Firanda misalnya, kemudian dari Ustadz T. Al-Iman, maksudnya Al-Iman TV, itu lengkap dari awal sampai akhir, berurutan. Yang saya senang di Al-Iman TV, Ustadz Abdurrahman Tamimi, masih menurut saya pribadi belum ada yang bisa mengalahkan bagaimana retorika beliau hafizahullah ta'ala dalam apa? Bercerita tentang apa? Kisah Nabi SAW dan para sahabat. Belum ada yang mengalahkan. Meskipun ada Ustadz Firanda yang saya juga pernah dengar ya, kemudian Ustadz Fadlan kalau di Surabaya ya, tapi belum ada yang mengalahkan seperti beliau. Wah, beliau tuh udah cerita bu, nangis-nangis beliau. Beliau hafizahullah Ustadz Abdurrahman Tamimi kalau tentang sirah nangis-nangis. Oh, lepas beliau. Oh, cerita lepas bu, bersemangat beliau, berkobar-kobar kalau bercerita. Ayo kalau perang, oh, berkobar-kobar. Apalagi beliau orang Arab, ngerti kayak ini apa budaya Arab, beliau mengerti. Ya, sampai kita ini mau membahasakan tuh jadi bingung. Ya, misalnya beliau mau ngomong, misalnya ketika kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tidak senang dengan apa? Istrinya siapa? Ismail yang pertama. Yani ghayyir atabata babik, ya, gantian atabata babik. Yani kita bingung. Ismail, sampaikan ke suamimu, ya, bahwasanya apa? Untuk merubah apa? Merubah atabata. Dia bukan atabata, itu kan pintu, ya, Pak. Jeluk-jelukan. Apa jeluk-jelukan ini ya? Saya heran, bingung, Pak. Atabata itu kalau diterjemahkan itu apa? Anak tangga ternyata. Atabata babik. Jadi rumah itu yang ada jeluk-jelukannya. Kan kata Ismail apa? Oh, yang dimaksud bapakku itu apa? Kamu nggak disukai sama apa bapakku. Lah kenapa? Lewang pas Ibrahim datang, Ismail apa? Istrinya Ismailnya apa? Ndak menjamu, dibiarin aja. Berbeda dengan apa? Istrinya yang kedua Ismail. Ya. Itu nikmat. Baca itu apa nih? Nikmat, betul-betul nikmat. Jadi kalau ingin mengenal Nabi SAW, tidak ada jalan lain melainkan apa? Harus belajar apa sih? Sirah. Jangan bukunya anak SD, nggak nyambung nanti. Anak SD ya sesuai dengan apa? Literasinya anak SD. Kalau panjenengan kelasnya sudah apa? Sudah belajar buku-buku apa? Tarikh. Kalau bisa bahasa Arab alhamdulillah, tidak bisa pun maka apa? Yang terjemahan juga banyak. Tapi kalau bisa tetap menghadiri apa? Ada panduan dari ustadznya. Kenapa? Nikmat di situ, Bu. Nikmat. Kalau yang bagus dalam apa namanya? Lebih berkembang ya, kalau misalnya sirah itu ya. Kalau Ustadz Abdurrahman Tamimi bagus dalam banyak hal. Tapi kalau dalam hal-hal yang saya tidak mengetahui, yang belum pernah didengar dari Ustadz Abdurrahman Tamimi, itu apa? Ustadz Firanda. Ustadz Firanda itu misal, Masya Allah, bagus sekali beliau. Oh, ternyata Abdurrahman bin Auf pernah berdoa ini. Oh, Abu Bakar pernah berdoa ini. Ternyata di mana? Di tafsir Ibnu Katsir saya cek, oh iya ada ya. Ya ada. Misalnya, kan nanti malam saya mau mengkaji Abdurrahman bin Auf ya. Akhirnya saya mendengarkan dari beliau juga. Abdurrahman bin Auf itu pernah berdoa, Allahumma kini syuhha nafsi. Apa artinya? Ya Allah, jagalah diriku dari apa? Perbuatan pelit terhadap diriku. Syuh itu kata para ulama lebih bahaya daripada bakhil. Kalau bakhil pelit, Pak. Pelit. Tapi syuh ya ini apa? Pelit tapi apa? Dia tamak sama harta. Paham ya? Kalau bakhil pelit tok, medit. Tapi kalau syuh ya ini apa? Bakhil ditambah apa? Dia rakus terhadap harta. Wis medit apa? Rakus, tamak ya. Kalau kita apa, Pak? Bakhil toh apa syuh, Pak? Oh, jangan semua. Jadi ketika itu Sufyan Ats-Tsauri menceritakan, aku pernah ketika itu bertawaf. Kata Sufyan Ats-Tsauri, diberitakan sama Ustadz Firanda hafizahullah taala, tafsir Ibnu Katsir. Ketika itu aku melihat seseorang berdoa, Allahumma kini syuhha nafsi, ya Allah lindungilah dari diriku dari apa? Syuh itu di atasnya pelit. Kalau pelit ya pelit. Kalau syuh itu ya apa? Pelit plus apa? Tapi rakus sama harta. Udah tamak tapi apa? Pelit. Ya. Abdurrahman bin Auf berlindung diri dari apa? Dari hal tersebut. Karena apa? Abdurrahman bin Auf hartanya begitu apa, banyak. Maka beliau takut untuk apa? Dia tamak dan juga apa? Pelit. Makanya beliau berlindung kepada Allah, Allahumma kini syuhha nafsi. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri, dan ternyata lelaki tersebut adalah siapa? Abdurrahman bin Auf.
radhiyallahu taala anhu. Nikmat, wallah nikmat. Jadi kalau misalnya nggak sempat untuk menghadiri kajian sirah secara offline, yang online pun juga banyak, harus diluangkan. Dan kalau bisa tuh bacanya tuh pas baca atau pas yakni mendengar kajian itu sendiri, itu nikmat Pak. Nikmat. Kenapa? Istri nggak tahu. Kalau istri mau dengar ya alhamdulillah ya. Kalau atau suami mau dengar ya alhamdulillah. Mungkin suami sudah mendengar ya. Tapi kalau saya pribadi senang sendiri. Kenapa? Nikmat gitu bacanya. Nanti ceritakan ke istri, ya begini loh Abdurrahman, begini loh Abu Bakar, itu nikmat. Ya bagi saya pribadi demikian. Jadi ummahat, kalau pengen mengenal Nabi SAW, baik ibadah, akhlak, dakwah, jihad, muamalah, maka apa? Wajib belajar apa? Sirah. Titik. Ya. Belajar sirahnya, belajar apa? Belajar di buku-buku fikihnya, insyaallah bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita melanjutkan pertemuan mendatang pada bab yaitu apa? Mengenal Rob. Ya, bagaimana engkau bisa mengenal apa? Robmu. Itu bisa sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang solih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.